Oke, kita mulai untuk mata kuliah gambar struktur bangunan. Setelah minggu kemarin kita bicara perkenalan sedikit, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua, definisi apa itu gambar struktur bangunan, dan kita bicara alat-alat gambar. Untuk pendahuluan, nah kalau di dunia teknik, istilah gambar teknik itu bukan cuma di arsitek atau di sipil, tapi di mesin ada, di industri ada, di elektro ada, dan lain-lain. Kenapa? Karena bahasanya orang teknik itu gambar. Jadi contohnya di dunia sipil, gedung setinggi apapun itu yang bikin tetap ada tukangnya. Tukang kalau kita kasih hitungan itu nggak ngerti, tapi kalau kita kasih gambar, mereka bisa mengerjakan. Jadi bahasa universalnya orang teknik sipil adalah bahasa gambar. Sekarang, sebenarnya apa definisi dari gambar teknik? Nah, terutama kita bicara bidang sipil dan arsitektur di sini, karena terkait sangat erat sekali. Oke, sekarang kita definisi dulu. Nah, oke. Jadi secara harfiah, gambar struktur bangunan atau gambar teknik, ya, kita bicara gambar teknik aja sekarang lebih simpel, itu ada dari dua kata. Pertama, gambar dan teknik. Gambar berarti suatu alat untuk berkomunikasi secara visual. Jadi ya visual, komunikasi visual, alat komunikasi visual itu adalah gambar. Sedangkan teknik berarti cara kerja yang bersistem atau sistematis dalam mengerjakan sesuatu. Sehingga pengertian gambar teknik itu bisa disimpulkan sebagai berikut, yaitu gambar yang bersifat tegas, terdiri dari garis-garis, simbol-simbol, serta tulisan-tulisan yang mempunyai standar tertentu yang telah disepakati bersama. Nah, bentuk kesepakatannya contohnya bentuk arsiran. Itu sepakat semua, bentuk bata satu dunia gitu semua. Jadi orang kalau lihat arsiran itu langsung tahu, oh ini bata. Nah, gitu. Sehingga menjadi sarana komunikasi visual antara perencana, sipil atau arsitek untuk menyampaikan ide atau rancangan yang diusulkan kepada pelaksana di lapangan agar tersampaikan dengan baik dan jelas sesuai dengan tujuannya. Nah, jadi kita bikin gambar teknik apa tujuannya supaya orang itu bisa membuat apa yang kita inginkan dalam bentuk gambar. Kalau kita kasih hitungan enggak. Nah, gambar itu. Nah, dalam hal ini ada ketentuan baku yang harus ditaati dalam membuat gambar teknik sehingga gambar tersebut bisa dibaca dan diterjemahkan oleh semua pihak yang berkepentingan. Nah, pertama, sifat gambar teknik harus komunikatif, mudah dimengerti, dalam artian itu nggak boleh yang ribet-ribet. Jadi arsirannya jelas, dimensi angkanya jelas. Oh, ini garis ini sekian sekian sekian. Jangan ada kode-kode tersembunyi. Normatif sesuai aturan. Jadi jelas. Arsir tipis itu ini, arsir besar, arsir tebal ini. Garis tebal ini, garis putus-putus apa itu jelas aturannya. Dan harus diikuti. Akurat, presisi, tepat teknisnya, terukur, harus sesuai skala. Nah, dan efektif atau tepat guna. Jadi ini 5 syarat gambar teknik, 5 sifatnya. Komunikatif, normatif, akurat, terukur, efektif. Ini diperlukan supaya semua bisa memahaminya. Jadi jangan kalau cuma kita yang bikin gambar yang paham itu nggak bagus. Yang bagus adalah kita yang bikin gambar paham, orang lain yang nggak tahu apa-apa pun pada saat kita kasih gambar dia paham. Nah, itu baru yang paling bagus. Jadi harus komunikatif, mudah dimengerti, normatif sesuai dengan aturan yang berlaku supaya semua pihak bisa menerima, akurat, presisi, jadi supaya jelas, oh ini sudutnya 90, ini sekian-sekian. Terukur, skala. Jadi kalau persegi, ya memang persegi. Nah, bukan bujur sangkar. Nah, kalau bujur sangkar 4 kali 4, persegi 4 kali 8. Jangan kalian bikin 4 kali 8, gambarnya 4 kali 4, kacau semua nanti jadinya. Dan efektif, tepat guna. Nah, fungsinya pertama sebagai penyampai informasi, kemudian penyimpanan dan penggunaan keterangan, data teknis. Kadang-kadang gambar awal itu nanti kalau pas kita mau rehab bangunan itu kita cari, makanya itu harus berfungsi sebagai penyimpanan. Kalau dulu ada istilah blueprint. Nah, blueprint itu adalah desain gambar teknis waktu bangunan itu dibangun. Itu kadang-kadang dicari kalau kita rehab. Kemudian fungsinya sebagai cara-cara pemikiran dan pencapaian informasi. Nah, sekarang namanya gambar itu kan biasanya kan dituangkan di kertas. Nah, standar kertasnya sendiri berapa? Kita biasanya pakai A4. Di mana menurut ISO, A4 ISO itu adalah 210 kali 297 mm. Bukan A4S ya, ini A4 biasa. Kemudian ada lagi A3 yaitu 297 mm sampai 420 mm. Jadi
A4 dikali 2 itu jadi A3. Kemudian di atas A3 ada A2. A2 adalah 420 mm kali 594 mm. A3 dijajar 2 itu jadi A2. Di atas A2 ada A1 594 kali 840 sama. Jadi A2 dijajar gini itu jadi A1. Di atas A1 ada A0 841 kali 1189. Di mana A0 dan A1 garis tepinya biasanya kita menggunakan 20 mm atau 2 cm. Sedangkan untuk A2, A3 dan 4 kita biasa minimal 1 cm. Itu yang settingan, kalau kalian settingan narrow yang di Word kan ada narrow, itu 1 cm. Nah, kita biasa menggunakan A4 atau A3. Kalau gambar perencanaan kita biasa A3 gitu gunakan. Nah, sekarang macam-macam alat gambar. Nah, kalau untuk saat ini kalian dituntut untuk bisa menggambar dengan AutoCAD nantinya. Tapi zaman dulu, nah, ada pertama alat-alat gambar. Pertama, penggaris, busur, dan fleksibel. Oke, garis busur kalian sudah tahu. Nah, seperti gambar. Jadi, saya pindah sini. Nah, penggaris busur dan fleksibel ini, ya busur derajat, tapi ini full 360. Ini penggaris yang ini, penggaris busur dan fleksibel ini. Gunanya apa? Ngukur sudut. Kemudian fleksibel. Nah, fleksibel ini biasa digunakan kalau dulu untuk menghubungkan titik-titik. Ini contohnya saya punya fleksibel. Nah, kalau kalian cari di Gramedia, kadang-kadang dia masih jual. Ini bentuknya fleksibel. Jadi ini, nah, sesuai namanya fleksibel. Nah, jadi kalau kalian punya beberapa titik dan kalian mau bikin kurva, kalau dulu pakai ini. Jadi tinggal di setting mau bentuknya gimana. Makanya namanya fleksibel. Yang di bagian bawah ini. Kebetulan saya punya. Nah, kemudian penggaris sejajar dan kurva. Nah, kurva ini macam-macam sama. Jadi kalau dulu, kalau sebelum ada AutoCAD, kalau mau bikin lengkungan-lengkungan, kita tinggal lihat dari titik-titik yang kita punya, lengkungan yang pas apa. Ini contoh. Nah, saya juga punya. Ini kurva. Kalau penggaris sejajar mana? Ini penggaris sejajar, ini contohnya. Nah, jadi tinggal taruh berapa sejajarnya. Ini penggaris sejajar contohnya yang ini contohnya yang kurva. Oke. Meskipun saya nggak menggunakan lagi, tapi saya tetap saya simpan. Kenapa? Karena ya ini kadang-kadang kita perlukan. Kemudian ada lagi penggaris. Nah, kalau ini kan kalian sudah. Oh ya, ini contohnya lagi yang penggaris sejajar dan kurva itu. Nah, ini contohnya yang kurva. Macam-macam. Ini persis yang bawah itu. Nah, ini. Yang ini yang dari bawah kanan kan persis ini. Cuma untuk kan warnanya lain. Kemudian ada lagi penggaris. Bisa penggaris segitiga, bisa penggaris sablon, macam-macam. Termasuk yang ini. Kalau kita dulu kan kecil mungkin sering main ini. Penggaris yang bentuknya macam-macam. Oke. Penggaris sablon. Kalau dulu, kalau gambar manual, hurufnya nggak boleh tulis tangan, harus pakai sablon. Ada lagi penggaris skala. Nah, ini yang paling mahal. Penggaris skala ini dia punya beberapa skala. Saya kebetulan punya juga. Nah, ini 6. Kalian lihat. 1, 2, 3. Ada 3 sisi, masing-masing ada 2. Jadi ada 6 skala di sini. Nah, lihat sini. Nah, ini seperti gambar yang di sini. Mahal. Nah, meja gambar ini relatif. Kalau saya dulu di kalkir, saya gambarnya pakai triplek aja, lapis plastik. Sini gambar juga. Nah, untuk pemakaian penggaris ya seperti ini. Kadang-kadang kalau kita gambar kan sering tangan kita ikut kan di situ, jadi hitam di sini, dan hitam di sini kalau kena pensil malah di kertas gambarnya jadi jelek. Jadi yang betul pegang penggaris itu, mana penggaris? Ini di atas. Jadi ininya nggak ngikut, tangan kita yang megang penggaris, itu yang betul, seperti gambar ini. Nah, di situ. Termasuk juga pemakaian penggaris, jadi harus tegak lurus supaya pas, dan tangan nggak ikut-ikut. Nah, ini kalau menggunakan penggaris segitiga, kalau untuk mindah-mindah, kalau kalian di fisika ngerjakan latihan vektor, kadang-kadang kalau jauh kita harus geser. Nah, ini caranya seperti ini. Ini nanti kalau kalian belajar Cremonde di statika maka ini. Ini menggunakan 2 buah
penggaris segitiga yang biasa kalian punya itu. Ini juga sama. Jadi harus geser-geser. Jadi kalau kalian mau membuat sudut garis yang sejajar atau garis saling berpotongan, kalian pakai ini, dua garis segitiga ini. Nah, pensil dan penghapus. Kalau dulu pakai Rapido namanya. Rapido itu jadi pulpen tinta tapi ketebalannya macam-macam. Itu karena tinta itu nggak bisa di tip X, nggak bisa dihapus, harus dikerik pakai yang ini. Tapi itu dulu. Saya kebetulan Rapido saya waktu saya sekolah udah saya hibahkan ke adik kelas, jadi nggak punya lagi. Nah, ini bentuknya Rapido. Pensil kalian sudah kenal juga 2B dan lain-lain. Pen Rapido. Nah, ada beberapa ketebalan yang berbeda. Nah, ini kalau megang pensil yang betul, nah, itu harus bagusnya adalah harus 90, kalau 90 sih, 345 lah, sesuai segitiga Pythagoras itu. Kenapa? Supaya dia nggak melebar dan tangan nggak kotor. Itu di situ. Seperti gambar ini. Tapi ya itu perlu latihan yang sering lah kalau kalian mau. Nah, ini kertas gambar tadi. Kalau dulu kertas gambar itu pakai yang namanya kertas kalkir. Nah, kalau dulu saya beli meteran, tapi sekarang kertas kalkir kalau di Gramedia kalian pakai ini dapatnya kayak gini. Nah, ini tulisannya. Saya lihat tulisannya nih. Kertas kalkir super merek Canson. Kalau gambar dulu itu pakai kertas kalkir. Nah, ini agak tipis kalau kita keluarkan. Jadi dia fisiknya kayak kertas roti. Nah, seperti ini. Ini kertas roti. Nah, ini tadi ukuran kertas. Mulai A4, A3, A2, A1 sampai ke A0. Jadi A0 lipat 2 jadi A1, A1 lipat 2 jadi A2, A2 lipat 2 jadi A3, A3 lipat 2 jadi A4. Sebenarnya kayak gitu. Tadi sudah penggaris sudah. Nah, sekarang bagian terakhir adalah garis dan huruf di dalam gambar. Kalau kalian nanti pakai AutoCAD sebenarnya sudah ada di settingannya, tapi kalau kalian mau manual, nah ini yang kita perlukan. Kalau di AutoCAD kan sudah ada. Oke. Kalau garis bentuk tampak, maka harus tebal. Nah, garis bentuk tertutup itu putus-putus, tipis. Garis sumbu panjang, putus, pendek, panjang lagi. Garis arsir melingkar, nah ini tipis-tipis kayak gini. Garis ukuran perpanjangan juga. Garis pemutus, set, 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 kayak denyut jantung itu kalau mau diputus. Jadi misalnya ada satu balok, kita mau ngambil gambar sini aja, potong, potong. Nah, kayak gitu. Di ujungnya kasih garis pemutus-pemutus gini. Kayak kalian di statika kan ada. Ada lagi garis phantom atau garis hantu. Nah, kemudian kualitas huruf. Jadi kalau huruf itu gambarnya harus pakai yang kayak gini, yang garis sablon kan kayak gitu. Udah disesuaikan itunya. Nah, itu juga sama. Huruf teknik dia pakai sablon. Tapi kalau di AutoCAD ya sudah ada settingannya nanti. Nah, skala. Sebenarnya skala itu kita sesuaikan dengan ukuran kertas. Tapi biasa kalau untuk sipil, dilihat di sini. Kalau sipil skalanya biasanya 1/100, 1/200, sampai 1/300. Kita bicara di moderat di situ skalanya. Nah, kemudian memberi ukuran. Jangan lupa dimensinya. Keterangan nama gambar harus ada. Misalnya ini potongan AA. Kemudian ukuran untuk detail gambar harus ada. Ini ketinggian tinggi level harus ada. Jadi sesuai tadi, harus komunikatif. Jadi semua ukuran harus jelas. Normatif sesuai aturan. Jadi harus jelas. Oh, jangan sampai ada dimensi yang nggak ada. Nanti tukang bingung, ini berapa? Meskipun sebenarnya bisa hitung selisihnya. Nggak bisa. Harus kalian tulis semua. Baik melintang, memanjang, ataupun tinggi. Ini juga sama. Ini contoh. Potongan AA, sini ada elevasi. Mulai elevasi lantai, elevasi teras, elevasi fondasi, dan lain-lain. Dan ini ada bentuk detailnya di sini. Nah, ini notasi. Ini yang arsiran tadi. Di AutoCAD sebenarnya ada sudah di hatch, tapi kalian harus tahu juga yang kalian pasang apa. Jangan hatchnya salah. Pertama, tanah asli kalau muka tanah arsirannya seperti ini. Garis miring-miring yang selang-seling. Kalau tanah uruk, itu arsirannya lurus ke atas. Kalau pasir, arsirannya titik-titik tapi jarang-jarang. Nah, kalau kecil seperti ini, besar kecil, besar kecil, pasangan batu kosong ada batu besar-besar vertikal. Ini sudah standar, jadi dimanapun kalian gambar ini orang tahu. Nah, pasangan bata itu arsir miring satu arah, tipis-tipis kayak gini, pasangan bata. Terus pasangan bata terasram yang di kamar mandi, seperti ini. Ada tambahan garis miring tipis lagi. Ini arsiran plesteran seperti ini. Nah, cor beton,
Kalau pasir titik-titik, tapi kalau cor beton itu kayak segitiga kecil-kecil gitu nyaman. Kalau kayu, arsir kayu kayak serat kayu. Ini standar notasinya. Nah, pasangan batu kali seperti ini. Terus ini muka tanah asli gambarnya kayak gini. Muka air kayak gini, biasa kita bagi segitiga di situ. Kemudian arah aliran air seperti ini. Dan biasanya gambar teknik harus ada namanya bingkai. Jadi supaya ada, bukan bingkai sih namanya apa ini. Nah, jadi di sini jelas keterangan. Bisa di sini nama proyek apa, terus di sini siap judulnya, keterangannya apa, ini notasi apa, di sini yang paling bawah yang bertanggung jawab menggambar siapa, itu harus jelas. Jadi siapa yang bertanggung jawab menggambar, siapa yang meriksa, dan siapa yang menyetujui. Oke. Nah, sekarang kalau di proses konstruksi sendiri kita bicara gimana? Apa itu gambar teknik di proses konstruksi? Oke. Jadi kalau kita bicara konstruksi di dunia sipil itu ada tahap perencanaan, ada tahap pelelangan, setelah direncanakan dilelang, ada tahap pembangunan, ada tahap final. Jadi sebelum masa pembangunan sebuah gedung akan melalui tahap perencanaan. Maka pada saat sebagai alat komunikasinya digunakanlah gambar-gambar yang memberikan ilustrasi tentang gedung tersebut nantinya. Selain untuk menampilkan wujud fisik bangunannya, gambar-gambar ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan struktur bangunan dan sistem utilitas di dalamnya, sehingga selain bangunan tersebut terlihat indah, juga aman dan nyaman untuk ditempati. Nah, semakin rumit wujud dan fungsi bangunan, maka akan semakin banyak gambar yang dibutuhkan, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan konstruksi nantinya. Tambah detail, tambah banyak gambarnya, soalnya kalau nggak bingung nanti tukangnya. Selama proses perencanaan hingga selesainya pekerjaan, kita tahu beberapa gambar. Nah, sekarang jadi kalau dari proses perencanaan sampai selesainya pekerjaan, ada beberapa gambar. Yang pertama, gambar perencanaan. Yang kedua, gambar tender. Yang ketiga, gambar konstruksi. Yang keempat, gambar kerja atau shop drawing. Yang kelima, gambar jadi atau as-built drawing. Jadi 5 gambar ini yang kita bicara di dunia sipil. Gambar perencanaan, gambar tender atau gambar kontrak, gambar konstruksi, gambar kerja, gambar shop drawing, gambar as-built drawing. Sekarang kita lihat satu-satu. Bisa juga ada beberapa yang dihilangkan. Nah, contohnya di sini, kadang gambar konstruksi sama gambar kerja bisa sama. Dengan alasan untuk menghemat waktu dan biaya, tergantung perjanjian yang dilakukan antara pemilik pekerjaan dengan kontraktor. Penggunaan gambar dimaksudkan agar hasil pelaksanaan sesuai dengan keinginan pemilik dan dengan biaya dan waktu yang sudah diperkirakan sebelumnya. Contoh ilustrasi. Pertama, gambar perencanaan. Gambar perencanaan itu adalah gambar yang dihasilkan dari pemikiran para perencana, baik arsitek, struktur engineering, atau mechanical electrical. Jadi gambar perencanaan ini gambar hasil perencanaan. Gambar awal. Jadi gambar perencanaan merupakan imajinasi dari para perencana yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan pemilik pekerjaan. Sehingga pemilik pekerjaan dapat mengetahui sejauh mana bangunan yang direncanakan tersebut memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Jadi gambar perencanaan ini dari perencana jatuh ke pemilik proyek, tapi belum dibikin. Jadi itu hasil proyek perencanaan, namanya gambar rencana. Karena itu pada gambar perencanaan ini akan mengalami banyak perubahan hingga pada tahap yang sudah disepakati bersama. Gambar perencanaan belum memiliki detail yang cukup hingga layak untuk jadikan acuan dalam proses pembangunan. Setelah gambar perencanaan tadi, kita punya gambar tender. Nah, jadi habis gambar perencanaan, dari perencana dikasihkan ke pemilik proyek, kemudian pemilik proyek akan melelangkan gambar ini untuk memperoleh kontraktor yang akan membangun gambar nantinya. Nah, waktu lelang yang digunakan adalah gambar perencanaan tadi dimodifikasi menjadi gambar tender. Gambar tender itu adalah acuan dalam perhitungan volume pekerjaan dalam proses pemilihan kontraktor. Biasanya gambar tender ini adalah gambar perencanaan yang sudah didetailing, lebih detail dari gambar perencanaan, di mana ukuran-ukuran penting sudah tertera dengan jelas, gambar-gambar pelengkap sudah tersedia, acuan-acuan untuk pembangunan juga sudah diberikan. Tujuannya adalah menunjang perhitungan yang cermat sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Gambar ini mengikat terhadap penawaran yang sudah diberikan dan menjadi acuan terhadap klaim dalam tahap selanjutnya. Oke, setelah gambar tender tadi ada gambar konstruksi.
Tahap selanjutnya setelah pemilihan kontraktor adalah memulai pembangunan atau konstruksi, sehingga yang pertama adalah penyempurnaan dari gambar tender menjadi gambar konstruksi. Penyempurnaan ini terjadi karena pada masa tender, ada kalanya antara uraian pekerjaan, spek teknis, dan gambar terdapat perbedaan. Jadi kadang-kadang antara RKS sama gambar DED itu bisa ada perbedaan. Jadi gambar konstruksi ini mensinkronkan beberapa hal itu. Setelah disepakati pada saat tender, di mana harus dirangkum dalam berita acara rapat klarifikasi, maka perubahan yang terjadi dituangkan dalam gambar konstruksi ini. Gambar ini kemudian menjadi acuan bagi kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan dan menjadi dasar juga untuk pelaksanaan yang dilimpahkan pada pihak ketiga. Setelah gambar konstruksi ada lagi gambar kerja atau shop drawing. Nah, agar hasil pembangunan nantinya tidak berbeda dari yang sudah direncanakan, maka pihak kontraktor membuat gambar ini yang sudah jauh lebih detail dari jenis gambar sebelumnya, yaitu dari gambar konstruksi jadi gambar kerja atau shop drawing. Ukuran-ukuran sudah diberikan hingga detail memperjelas hasil yang diinginkan, detail material yang akan digunakan sudah dicantumkan, acuan-acuan pekerjaan juga sudah dicantumkan. Yang intinya adalah dibuat sejelas mungkin sehingga pelaksana pekerjaan, mandor, tukang yang paling bawah, dan pengawas itu mengerti hasil yang diinginkan dan tidak membuat perubahan dari gambar konstruksi yang sudah diberikan di tahap sebelumnya. Kalau sudah di tahap ini ada perubahan lagi, itu akan berakibat pada kontrak nantinya. Perubahan volume, bisa adendum, bisa CCO, itu panjang ceritanya nanti. Gambar kerja ini sebelum digunakan di lapangan harus mendapat persetujuan dari perwakilan pemilik proyek dengan acuan adalah gambar konstruksi. Jadi biasanya tanda tangannya banyak di sini. Mulai tanda tangan pengawas sampai ke owner, kadang-kadang seperti itu. Kalau ternyata ada perbedaan, maka dari si pengawas harus membubuhkan pernyataan perubahan dan diberi tanda tangan dari gambar yang dimaksud. Ini terkait dengan perubahan volume nantinya, siapa yang bayar. Semua harus diperhitungkan. Catatan dan catatan dokumentasinya lainnya akan menjadi acuan dalam pembuatan as-built drawing nantinya. Jadi gambar final, kalau dia sudah jadi bangunan, maka gambar yang sudah jadi itu adalah as-built drawing. Nah, yaitu adalah gambar final dari bangunan gedung yang sudah selesai dilaksanakan. Gambar ini dibuat oleh kontraktor sebagai pertanggungjawaban atas pekerjaan yang sudah dilakukan dan akan digunakan oleh pemilik bangunan sebagai acuan dalam melakukan perawatan nantinya. Gambar ini memuat informasi dalam gambar kerja ditambah catatan-catatan perubahan di lapangan. Oke, jadi saya review kembali sedikit. Jadi gambar teknik adalah media informasi kita untuk menyampaikan ide kita ke orang lain. Dan ada 5. Yang pertama gambar perencanaan, yaitu hasil karya dari perencanaan yang diserahkan ke korek. Gambar tender yang digunakan saat kontrak. Gambar konstruksi saat awal pembangunan. Gambar kerja, shop drawing, yaitu gambar acuan kontraktor di awal, dan gambar jadi as-built drawing, yaitu gambar yang digunakan kontraktor yang merupakan gambar bangunan jadi dari kontraktor. Oke, sekian untuk pertemuan ini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.